Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ipan Dipahmi. Ini akal Ivan. Ini akal saya. Agama, kritis, akhlak, logika, ilmu, pengetahuan, alam, dan nasionalis. Bertemu di dalam IQ 200. Netizen, sahabat, yuk kita sama-sama kritis yuk. Yuk kita sama-sama cerdas dalam berakal, berpikiran, berlogika, bernalar, dan lain-lain. Yuk, jangan terbawa arus sama satu pihak. Yuk kita berbicara objektif. Yuk saya ajak teman-teman untuk berpikir dengan benar, berpikir dengan kritis, berpikir dengan logika, berpikir dengan agama, berpikir dengan ilmu pengetahuan. Bang, siapakah itu Densu atau Denny Sumargo? Tolong jelaskan secara aspek sosial, kemanusiaan, bisnis, ekonomi dalam kasus donasi Agus Salim. Oke, saya akan jawab. Disclaimer, tidak ada maksud saya untuk menghina personal atau individu dari semua pihak. Tidak ada niatan untuk menghina, menista, apalagi membuli. Karena Nabi Muhammad SAW, Rasulullah mengajarkan kita untuk saling menolong dan tidak berbicara gibah, apalagi fitnah, kecuali fakta dan kebenaran wajib hukumnya untuk disiarkan. Kebenaran milik siapa? A. Nopi, B. Agus, atau C. Densu, atau D. Ketiga-tiganya tidak ada yang benar. Kita ilmiahkan, kita rumuskan, dan kita jabarkan. Izin sambil ngerokok ya sahabat, biar ada imajinasi dan inspirasi. Ketika netizen ada yang mengatakan bahwa Denny Sumargo adalah aktor film, yes. Jikalau netizen ada yang mengatakan atau berbicara bahwa Denny Sumargo adalah peran pembantu utama dalam film, yes, seperti 5 cm yang berperan dengan Herjunot Ali, Raline Shah, Pevita Peace. Ada yang mengatakan jika netizen berbicara atau mengatakan bahwa Densu adalah pahlawan donasi, kemungkinan bisa ya dan bisa tidak. Jika netizen ada yang mengatakan Densu adalah dalang donasi, ada kemungkinan ya dan tidak. Ada yang mengatakan Densu berpura-pura baik atau titik-titik berkepala dua. Saya juga mengatakan bisa benar dan bisa salah. Akan tetapi, ayo kita rumuskan dan kita jabarkan peran Densu dalam donasi Agus Salim. Siapakah itu Densu? Densu adalah konten kreator, pemilik YouTube dengan channel Curhat Densu. Ada pembawa acara, ada host, dan ada narasumber. Densu dan Agus, dua yang dipersatukan lewat Curhat Densu. Ketika curhat, ketika menjadi narasumber, apakah ada kesepakatan? Deal or no deal? Cuma mereka yang tahu. Cuma Densu, Agus, dan Elmi, istri Agus. Apakah kesepakatannya memenuhi syarat? Seperti apa bang? Kita rumuskan dulu ya. Yang pertama, bisa aja di dalam penayangan Densu memiliki 50% hak dalam YouTube dan Agus dikasih 50% AdSense dari YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa Densu 70, Agus 30. Mungkin bisa Densu 50, Agus 50%. Atau mungkin semuanya buat Densu dan Agus tidak dapat. Akan tetapi mungkin Densu dapat AdSense dari YouTube, Agus dapat donasi dari donatur atau penyumbang. Nah, yang paling masuk akal yang mana nih? Menurut sahabat, kalau gue pribadi memakai metode yang ketiga. Akan tetapi gue juga bisa salah. Cuma mereka yang tahu. Jadi Densu dapat AdSense
Dia ngasih Agus seikhlasnya, dia ngasih duit Agus sebagai cenderamata, sebagai ucapan terima kasih. Dan uang sumbangan, uang donasi buat Agus pribadi. Dengan akad pengobatan mata Agus. Gue bikin pola biar enak. Si A, si B, si C. Si A diundang sama B atas referensi si C. Si A diundang sama B atas referensi si C. Udah mulai paham kan? Si A akhirnya menjadi narasumber di si B. Si A dan si B bikin kesepakatan. Apakah si C mengetahui? Nggak tahu, cuma mereka yang tahu. Si B mungkin bikin kesepakatan dengan C. Apakah si A tahu? Tidak mungkin tahu. Dan si A dibalik rahasia. Ada rahasia dibalik rahasia. Mungkin si B bersepakat dengan A tanpa diketahui si C. Si B bersepakat dengan C tanpa diketahui si A. Mungkin si A dan si C bersepakat tanpa diketahui sama si B. Ya, C menyuruh teman-temannya, penggemar-penggemarnya, penontonnya untuk melakukan donasi. Dalam jangka 3 hari terkumpul kurang lebih 1,4 miliar. Sekian. Menurut kalian, sebelum Agus Salim ada nggak yang dapat donasi metodenya pribadi? Bukan melalui yayasan ataupun bukan melalui TV swasta yang mendapatkan donasi 1,4 miliar. Ketika 2 bulan yang lalu saya mengatakan begitu, deh, dihajar sama penggemar netizen. Apakah Agus yang berbohong, Densu yang berbohong, atau hanya Nopi yang berbohong? Kita ilmiahkan ya. Kita ilmiahkan, kita jabarkan, dan kita rumuskan. Jadi biar gampang ya ilustrasinya. Si A, si B, dan si C. Si A, si B, dan si C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Si A orang kampung. Si A yang gak punya YouTube, gak punya TikTok, gak punya Instagram. Si B konten kreator menghasilkan pundi-pundi duit. Si C konten kreator menghasilkan pundi-pundi duit. Keduanya punya berangkas duit channel yang menghasilkan duit. Si A tidak punya channel yang menghasilkan duit. Ada kerjasama, akan tetapi apakah kerjasama itu disepakati oleh ketiga-tiganya, bahkan keempat sama istri si A, atau hanya pihak-pihak tertentu? Metodenya metode bisnis, atau ada bisnis sosial, ekonomi dan sosial, bisnis dan sosial. Jadi sama-sama diuntungkan. Atau simbiosis mutualisme. Si A karena gak punya channel, gak punya penggemar, pendukung, makanya si A ngikutin saran si B. Apakah menurut kalian Agus ujuk nih nomor rekening saya? Apakah Agus ujuk kasih rekening ke Densu? Bang, ini rekening saya. Apakah Agus ujuk kasih rekening ke Densu? Bang, ini rekening saya. Apakah metodenya seperti itu? Jika akal saya, menurut logika saya dan menurut akal saya, itu tidak mungkin. Berarti ada dalang, ada Ulan yang mengarahkan metode yang memakai rekening Agus. Apakah hal itu sengaja dari pihak keluarga Agus? Ada yang menyuruh Agus supaya memakai rekening pribadi? Atau dari pihak yayasan sehingga memakai 2 metode? Yang satu memakai metode yayasan, nomor rekening yayasan, yang kedua memakai rekening Agus. Tetapi diawasi sama pihak yayasan. Atau justru hal ini mungkin dari pihak Densu sebagai penyelenggara. Biar ketahuan uang dapat berapa. Jadi itu masih misteri. Akan tetapi mengutip ucapan Agus bahwa di dalam awal perjanjian tidak ada yang namanya seperti yang diucapkan Nopi bahwa uang donasi sepenuhnya buat pengobatan, yang diatur, yang diawasi sama pihak yayasan. Karena tidak ada pemberitahuan, dan pemberitahuan itu keluar muncul ketika uang donasi sudah terkumpul dengan nominal 1,4 miliar. Densu adalah seorang businessman. Konten kreator diambil, iklan diambil, film diambil dengan peran pembantu utama ataupun peran utama. Jadi Densu adalah seorang businessman, mengedepankan bisnis, ekonomi, keuntungan. Dan di balik podcast Densu
ada bisnis, ada keuntungan. Densu udah mendapatkan keuntungan, yes, melalui AdSense. Uangnya masuk melalui AdSense YouTube. Sedangkan Agus, apakah Agus udah mendapatkan keuntungan? Yes, akan tetapi sekarang uang donasinya lagi disengketakan, dipermasalahkan, berarti simbiosis mutualisme belum diterapkan. Bisnisnya diterapkan, akan tetapi moral dan sosial berjiwa kemanusiaannya tidak diterapkan. Jadi itu yang saya bisa simpulkan. Mudah-mudahan kedepannya lagi saya akan membahas pendapatan Densu berapa dari YouTube ketika mengundang Agus di podcast, berapa pendapatan Novi Pratiwi ketika curhat di TikTok dan YouTube. Nanti kita rumuskan, kita jabarkan biar netizen cerdas, biar netizen objektif, jujur. Karena kita semua manusia mempunyai akal. Bertemu di Akal Ipan episode akan datang.